Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Yang pertama, tak lupa mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan lezatnya iman, lezatnya Islam. Dan hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa. Dan harapannya kita kembali kepadanya menjadi manusia yang bertakwa. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah, kita diberikan kesempatan untuk menjalani ajaran Islam. Ajaran Islam, agama yang satu-satunya diridhoi Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Dalam ayat lain, Allah menyampaikan dalam Quran surat Ali Imran ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Allah mengutus para nabi, para rasul, hingga penutup para nabi, Nabi Muhammad SAW, mengajarkan ajaran Islam, ajaran tauhid untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Islam sendiri berasal dari kata aslama, yuslimu islaman, yang artinya tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, secara istilah, Islam adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar umat tersebut bahagia di dunia dan di akhirat. Aturan-aturan Islam disebut syariat, dan syariat Islam itu meliputi hubungan vertikal kepada Allah, hablum minallah, dan hubungan antar sesama, hablum minannas, termasuk hubungan kepada makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan selain manusia. Syariat Islam adalah syariat yang luar biasa keindahannya. Syariat Islam adalah syariat yang sempurna. Kita ambil contoh untuk syariat Islam, di mana syariat Islam itu mengatur hubungan kita terhadap sesama manusia. Dalam hubungan antar sesama manusia, kadangkala ada selisih faham, selisih pendapat, hingga akhirnya timbul keretakan antar hubungan sesama. Lantas bagaimana Rasulullah berpesan kepada kita selaku umatnya? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah SAW berpesan kepada Uqbah bin Amir, silman qata'aka, wa'ti man haramaka, wa'fu amman dolamaka. Rasulullah berpesan, silman qata'aka, sambunglah orang yang memutus hubungan denganmu. Wa'ti man haramaka, dan berilah orang yang enggan memberi kepadamu. Wa'fu amman dolamaka, dan maafkanlah orang yang berbuat zalim kepadamu. Sungguh indah, luar biasa ajaran Islam, syariat Islam dalam mengatur hubungan kita kepada sesama manusia. Apabila terjadi kerenggangan,
Misalkan saudara kita yang enggan menyapa kita, memutus hubungan dengan kita, bahkan zalim kepada kita. Apa yang Nabi pesankan? Kita tetap diminta untuk menjalin silaturahim dengan baik. Memberi apabila dia enggan memberi kita. Bahkan sampai apabila dia berlaku zalim kepada kita, maka kita dipesankan untuk memaafkan. Diperintahkan untuk memaafkan. Hal ini dicontohkan langsung oleh beliau, Nabi Muhammad SAW. Tentu kita sering mendengar ada sebuah kisah di mana ada seorang pengemis buta yang kesehariannya dia selalu menjelek-jelekan nama Muhammad. Ketika ada orang yang lewat di depannya, dia selalu berkata, "Hai saudaraku, janganlah kamu dekati Muhammad. Dia adalah orang gila, dia pembohong, tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, maka kalian akan terpengaruh olehnya." Begitu yang dikatakan dalam kesehariannya. Ketika Rasulullah mendengar berita itu, apa yang beliau lakukan? Marah? Tidak. Beliau tidak marah. Bahkan justru sebaliknya. Dia datangi pengemis itu. Dia suapi pengemis itu dengan kasih sayang. Tanpa mengatakan sepatah kata pun. Selama menyuapi pengemis itu, Rasulullah tidak mengaku bahwa dirinya adalah Muhammad SAW. Bahkan sampai akhir hayat beliau, pengemis itu tidak tahu yang selama ini menyuapi dia adalah orang yang senantiasa dia ceritakan, dia beritakan tentang supaya tidak mendekati Muhammad SAW. Itu adalah salah satu contoh hubungan antar sesama manusia. Tidak berhenti sampai di situ. Keindahan Islam bukan hanya untuk umat manusia saja. Bahkan syariat Islam mengatur juga bagaimana kita memperlakukan makhluk lain. Makhluk lain, contohnya hewan misalkan. Kita juga pernah mendengar suatu kisah di mana ada seseorang yang kehausan. Kemudian dia menemukan sebuah sumur. Untuk melepas dahaga, ia masuk atau turun ke dalam sumur tersebut. Setelah merasa puas, ketika ia sampai di atas ketika naik, dia melihat seekor anjing sedang mengelilingi sumur itu. Dapat dipastikan anjing tersebut merasa kehausan karena suasananya memang terik. Apa yang dilakukan orang tersebut? Dia kembali turun. Dia kembali turun ke dalam sumur, kemudian mengisi sepatunya dengan air dan menggigitnya dengan mulutnya. Dia naik, kemudian diberikanlah kepada anjing tersebut. Rasulullah menyampaikan, atas perbuatan seseorang tadi, Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Kisah ini diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Syariat Islam selain mengatur hubungan antar sesama manusia, bahkan perlakuan terhadap hewan, bahkan syariat Islam juga mengatur perbuatan kita atau perlakuan kita terhadap benda-benda mati di sekitar kita. Kita ambil contoh, makanan yang kita makan, nasi. Syariat Islam sangat membenci orang yang mubadzir. Coba kita hitung misalkan. Ada 200 juta penduduk di Indonesia. Ketika dia misalkan hanya menyisakan 1 butir nasi saja. 1 butir nasi saja. Kalau dikalikan 200 juta, ada 200 juta butir nasi. 1 butir nasi kurang lebih 0,015 gram. Kalau dikalikan 200 juta, bisa mencapai 3 juta gram alias 3 ton beras disia-siakan. Hal ini senada apa yang disampaikan dalam firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya para pemboros itu, orang-orang mubadzir itu adalah saudara-saudaranya setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Naudzubillah. Syariat Islam mengatur sedemikian rupa, bahkan terhadap benda mati sekalipun. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita, itulah beberapa contoh bagaimana kesempurnaan ajaran Islam, bagaimana sempurnanya syariat Islam, bagaimana indahnya syariat Islam. Namun, kenapa dengan begitu indahnya syariat Islam, justru banyak orang-orang yang di luar sana ketika mendengar istilah tegaknya syariat Islam, justru mereka ketakutan. Bahkan dari orang-orang yang mengaku beragama Islam itu sendiri. Syekh Muhammad Abduh pernah menyampaikan, Al-Islamu mahjubun bil muslimin, yang artinya Islam itu tertutup oleh umat Islam. Maknanya apa? Cahaya keindahan syariat Islam yang begitu luar biasa justru ditutup oleh kelakuan, perbuatan umat Islam itu sendiri. Sebagai contoh, kita lihat realita yang ada saat ini. Mengaku Islam, sholat iya, tapi korupsi juga ia lakukan. Mengaku umat Islam, sholat iya, tetapi menipu jalan terus. Sholat iya, zina bahkan dia juga kerjakan. Naudzubillah. Justru perilaku-perilaku seperti inilah yang akan membuat cahaya keindahan Islam akan dihindari oleh umat-umat lain, bahkan oleh umat Islam itu sendiri. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semua. Islam agama yang sempurna. Apabila ada pemeluknya yang melakukan pelanggaran, bukan Islamnya yang salah, bukan Islamnya yang harusnya kita permasalahkan. Justru pemeluknya yang melakukan pelanggaran itu yang tidak menjalankan syariat Islam dengan baik. Syariat Islam yang dibawa oleh para rasul, juga Nabi Muhammad SAW, beliau berpesan, ada dua perkara yang wajib diikuti oleh setiap pemeluknya, di mana dua perkara itu apabila kita mengikuti keduanya, kita tidak akan tersesat. Taraktu fikum amroini lang tadillu ma masaktum bihima, kitab Allah wa sunnatan Nabi. Dua perkara apakah itu? Yang pertama adalah kitab Allah, yang kedua adalah sunnah Nabi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila penyampaian saya ada yang kurang berkenan. Semoga di bulan yang mulia ini kita senantiasa diberikan kekuatan untuk mengkaji, mempelajari, dan bisa mengamalkan ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa kembali kepada Allah dengan keridhaannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.